Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan,
beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke Kampus Mugas atau Kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Universitas Tikubang Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Best University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya serta kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mariono Tumanggor, NIM 1705520039, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi S1 Akuntansi, mahasiswa Universitas Unisbank Semarang. Adapun maksud video kali ini yaitu untuk membuat presentasi memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya saya meminta untuk like dan subscribe ya teman-teman, agar like dan subscribe saudara sangat berguna untuk memenuhi tugas dan video saya kali ini. Oke, langsung saja. Presentasi kali ini adalah dengan tema audit investigatif dengan teknik audit. Di sini saya akan mereview sebentar apa sih yang dimaksud dengan audit investigatif itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengguna istilah audit investigatif. Pengguna istilah audit investigatif ini bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Audit yang dimaksud adalah audit umum atau audit keuangan atau bisa disebut dengan general audit atau juga disebut dengan independent audit. Dengan tujuan memberi pendapat auditor yang independen mengenai kewajaran dari suatu laporan keuangan. Audit ini juga bisa disebut dengan opinion audit. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar pada audit atas hal-hal yang tidak tersentuh oleh opinion audit. Audit investigatif ini diarahkan kepada pembuktian atau tidak adanya suatu fraud, atau bisa juga yang dimaksud dengan fraud di sini adalah tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang. Meskipun opini audit investigatif berbeda, namun pada hakikatnya teknik audit adalah tetap sama. Tetap sama dimaksud di sini hanya saja penerapan teknik yang lebih intens dilakukan dalam audit investigatif. Karena penerapan teknik yang lebih mendalam, melebar, dan fokus pada pengumpulan bukti dan bukti hukum, dan kemudian menentukan apakah seorang melakukan atau tidak melakukan fraud atau kecurangan. Teknik audit adalah cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian suatu laporan keuangan. Hal ini bisa diterapkan dengan teknik audit dengan bukti audit. Adapun teknik audit yang dimaksud adalah sebagai berikut. Terdapat 7 teknik yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia dengan jelas bukti auditnya dalam kurung atau
kata benda bahasa Inggris, yakni memeriksa. Memeriksa di sini maksudnya adalah memeriksa fisik, atau bisa diistilahkan dengan physical examination. Yang kedua ada meminta konfirmasi, atau bisa disebut dengan confirmation. Yang selanjutnya memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat, review analitika, atau bisa disebut dengan analytic review atau analytic and review. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor, atau in request of the audit. Selanjutnya atau yang keenam, di sini tekniknya yaitu menghitung kembali atau performance. Yang selanjutnya poin yang ketujuh, mengamati atau bisa disebut dengan melakukan observasi. Jika teknik audit itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun itu akan mendukung pendapat auditor independen. Sedangkan dalam audit investigatif, teknik tersebut bersifat eksploratif. Apa yang dimaksud dengan eksploratif itu? Maksudnya di sini adalah mencari atau wilayah garapannya sendiri, atau problem, yang bisa juga disebut dengan misalnya dalam review analitika, maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fraud menurut R. Davian, seorang akuntan forensik dari General Accounting Official di Amerika Serikat. Dahulunya bernama General Accounting Office atau disingkat dengan GAO, yang serupa dengan kalau di Indonesia itu BPK. Mengenai sifat eksploratif dari teknik audit untuk audit investigatif, Davia dalam buku tersebut mengibaratkannya dengan orang yang memancing. Memancing di sini maksudnya bukan sekedar memegang umpan pada kail dan melemparkan tali pancing sambil mengharapkan ikan akan datang. Nah, pemancing yang terampil akan memulai dengan bertanya pada dirinya sendiri sebelum melempar pancingnya. Ikan apa yang akan aku pancing hari ini? Misalnya seperti itu. Nah, untuk ikan yang berada pada pancing, yang berada dan ada umpan yang berbeda, probing atau eksplorasi menemukan fraud tidak jauh berbeda dengan memancing tadi. Itu bisa disamakan dengan istilah orang memancing tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kunci keberhasilan dari seorang audit investigatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengerti. Seorang auditor harus mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan dan apa yang akan diaudit investigatif. Yang kedua itu seorang audit harus menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif sehingga seorang audit memungkinkan investigator untuk menerapkan teknik yang tepat dalam menyelesaikan persoalan yang diidentifikasi. Kunci keberhasilan yang ketiga, seorang audit harus cermat dalam menerapkan teknik apa yang harus dipilih. Meskipun tekniknya di sini yang dimaksud dengan tepat, apabila pelaksanaannya tidak tercermat. Hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan. Itulah mengapa DWI Professional Care merupakan
standar audit yang penting. Selanjutnya, poin yang berikutnya, seorang audit harus cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang diinvestigator atau teknik investigator apa yang akan dipilih selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik audit. Teknik-teknik apa saja yang diperhatikan atau perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah audit. Itu nanti saya akan membahas dalam tahap selanjutnya. Namun sebelum saya membahas mengenai teknik audit itu apa saja, terlebih dahulu kita simak apa sih pengertian atau apa sih yang dimaksud dengan teknik audit itu. Nah, teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Nah, hasil dari penerapan teknik audit adalah menemukan suatu bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit, atau bisa disebut dengan types of audit advance. Dalam makna yang sama, ada 7 teknik audit yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bentuk bukti atau bukti auditnya dalam kurung, atau bisa diartikan juga dalam bahasa Inggris apa saja itu, yakni yang pertama itu ada memeriksa fisik dan mengamati. Nah, apa yang dimaksud dengan memeriksa fisik dan mengamati? Maksudnya di sini adalah karena pada umumnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, atau bisa itu berbentuk rupiah ataupun mata duit asing. Bisa juga berupa surat berharga, persediaan barang, aset tetap, dan bisa juga berwujud seperti barang yang lainnya, atau bisa disebut dengan tangible asset. Nah, dalam audit investigatif tidak dibedakan antara pemeriksa fisik dan pengamatan. Kedua teknik ini digunakan investor menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Dalam melakukan pengamatan di sini yang diartikan sebagai pemanfaatan indera, atau bisa salah satu atau beberapa sekaligus untuk mengetahui suatu ketika melakukan kunjungan ke pabrik. Misalnya ketika mengunjungi pabrik makanan, di sana bisa mencicipi, juga merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Contohnya dari kunjungan ke lokasi terdampak lumpur panas di Porong, Sidoarjo pada tahun 2006. Investor menyaksikan sendiri apa yang terjadi beserta luasnya musibah yang terjadi di Porong. Nah, dari pemahaman ini, investigator akan memiliki bayangan di mana pemahaman itu penting ketika nantinya investigator membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian yang dialami. Selanjutnya ada meminta informasi dan konfirmasi. Maksudnya di sini adalah dalam meminta informasi baik secara lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang bisa dilakukan oleh seorang auditor. Seperti halnya audit investigatif. Permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, dan dikolaborasi dengan informasi
dari sumber lain dan bisa juga diperkuat atau disebut dengan substantiate dengan cara lain. Hal ini penting dan merupakan prosedur normal dalam sebuah audit investigatif. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif. Nah, untuk mengenakan atau untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi yang sudah didapatkan. Nah, pada umumnya teknik ini digunakan untuk mendapat kepastian saldo atas utang piutang, tetapi pada dasarnya dapat digunakan untuk berbagai informasi, baik itu mengenai informasi keuangan maupun non-keuangan. Yang harus diperhatikan dalam audit investigasi adalah apakah ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Selanjutnya, memeriksa dokumen. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah. Misalnya, disimpan dan dipindahkan secara elektronik digital. Semisal itu bisa dipindahkan ke flash disk atau bisa dalam berbentuk kaset. Selanjutnya, ada review analitika. Stranger dan Stewart mendefinisikan review analytical sebagai a form of deductive reasoning atau sebagai bentuk penalaran deduktif. Tekanannya ada pada penalaran dan proses berpikirnya. Penalaran yang dimaksud adalah penalaran yang membawa auditor atau investigator pada gambaran wajar layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan. Dari gambaran yang diperoleh sesuai global, menyeluruh atau agregat. Di bawah ini ada beberapa teknik review analytical. Yang pertama ada Betrieb Vergelijk dan Zeit Vergelijk. Betrieb Vergelijk adalah membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif dengan saingannya yang sebelumnya sudah seukuran. Sedangkan Zeit Vergelijk adalah membandingkan perusahaan yang diaudit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa yang lalu. Teknik selanjutnya adalah membandingkan anggaran dengan realisasi. Penggunaan teknik ini dapat mengindikasikan adanya suatu fraud atau kecurangan yang perlu dipahami. Nah, disinilah mekanisme pelaksanaan suatu anggaran perlu dievaluasi atas pelaksanaan anggaran yang dibuatnya, dan insentif atau keuntungan maupun non-keuntungan atau keuangan ataupun non-keuangan yang tergandung dalam sistem anggarannya. Selanjutnya ada analisis vertikal dan horizontal. Analisis ini merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Selanjutnya menggunakan data non-keuangan. Maksudnya di sini adalah inti dari suatu review analitika adalah mengenal pola
hubungan atau bisa disebut dengan relationship partner. Pola ini tidak hanya antara satu data keuangan saja, namun data keuangan lain, tetapi juga data non-keuangan diperlukan. Contohnya, dalam bisnis perkebunan terdapat pola hubungan antara jumlah produk yang digunakan dengan hasil produk yang panen atau yang diproduksi. Selanjutnya ada regresi atau analisis trend. Dengan data historika memadai atau makin banyak makin baik, atau bisa disebut dengan ceteris paribus. Review analitika dapat mengungkapkan tren. Tren di sini yang dimaksud adalah perangkat lunak yang mempermudah perhitungan dan grafiknya antara lain seperti star gitu. Nah, selanjutnya menggunakan indikator ekonomiko makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun yang di indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, dan lain-lain. Perumusan ekonomi akan membantu seorang auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan atau bisa disebut dengan SPT. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah menghitung kembali. Menghitung kembali atau bisa disebut dengan reperform adalah mengecek kebenaran perhitungan, baik itu dalam kali, bagi, tambah maupun kurang, dan lain-lain. Merupakan prosedur yang lazim digunakan dalam sebuah audit. Dalam audit investigatif, umumnya perhitungan yang didapat atau yang dihadapi sangatlah kompleks. Bisa didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Adanya perubahan dan negosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Contohnya, perhitungan cost recovery oleh seorang kontraktor bagi hasil atau bisa disebut dengan production sharing kontraktor. Nah, cost recovery ini sangat besar jumlahnya. Kalau tidak dihitung kembali oleh counterpart atau PSC atau lembaga pemeriksa independen, cost recovery rawan penyalahgunaan atau rawan melakukan fraud atau korupsi. Nah, itulah tadi dia teknik-teknik yang perlu dilakukan. Selanjutnya, kalau teknik-teknik itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung mendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, mencari wilayah garapan atau probing, misalnya dalam review analitika maupun pengalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Teknik-teknik audit tadi relatif sederhana untuk diterapkan dalam sebuah audit investigatif. Sederhananya, namun ampuh. Tema kesederhanaan dalam pemilihan teknik audit atau termasuk audit investigatif dikemukakan beberapa penulis pasca Sarbanes-Oxley. Di sini beliau mengungkapkan bahwa fraud adalah judul buku yang dikarang oleh Howard R. Davia. Ia adalah seorang akuntan forensik
dari General Accounting Office di Amerika Serikat. Dahulunya bernama General Accounting Office GAO. Serupa dengan kalau yang di Indonesia disebut dengan BPK. Angka 101 dalam fraud 101 menandakan bahwa mata kuliah itu adalah mata kuliah pengantar. Nah, untuk pemula. Nah, Davia sebenarnya ingin mengingatkan bahwa teknik audit untuk pemula sekalipun bisa menjadi teknik yang ampuh kalau digunakan dengan tepat. Peringatan serupa juga diberikan Thomas P. Hope dalam buku yang berjudul Why and How Audit Must Change. Salah satu teknik yang digunakannya adalah analytical product atau review analytical yang dijelaskannya dengan kata sifat atau adjektif yang serba wah atau bisa disebut dengan quality, efficiency, dien, service, dan soft moral. Di sini berulang kali Hope menekankan pentingnya think analytical first dan bukan langsung terjun ke prosedur audit atau audit investigatif yang detail. Mengenai sifat eksploratif dari teknik audit, untuk audit investigatif, Davia dalam bukunya di atas mengibaratkan orang memancing. Memancing bukan sekedar memasang umpan pada kail dan melemparkan tali pancing sambil mengharap ikan akan datang. Mungkin saja ikannya akan datang dan menemukan umpan. Banyak auditor mencoba menangkap fraud dengan cara demikian. Pemancing yang terampil mulai dengan bertanya pada dirinya sendiri, ikan apakah yang akan aku pancing hari ini? Nah, untuk ikan yang berada pada pancing yang berbeda atau umpan yang berbeda, probing atau eksplorasi menemukan fraud tidak berbeda dengan memancing tadi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kunci dari keberhasilan dalam melakukan teknik audit investigatif. Yang pertama itu, seorang audit investigatif mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan. Misalnya, apakah yang akan diaudit dalam investigatif? Di pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa bagaimana akuntan forensik mengidentifikasi persoalan ini. Sejak tahap audit fraud yang produktif sampai diterimanya suatu tuduhan, dugaan, keluhan, dan temuan sementara. Yang selanjutnya harus menguasai dengan baik atau dikuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik maksudnya di sini adalah memungkinkan investigator bisa menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator diidentifikasi. Sama seperti pemancing di atas tadi, atau seorang seni pahat memilih alat yang tepat dalam setiap tahap pekerjaannya. Selanjutnya, harus cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa do professional care merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, kapan menindaklanjuti jawabannya, kapan mempertanyakan sesuatu atau ungkapan khas seorang investigator
Apa iya? Adakah cara atau jalan lain? Apakah ini tidak terlalu bagus untuk benar atau too good to be true dan seterusnya? Selanjutnya harus cermat dalam menarik kesimpulan. Nah, dari hasil penerapan teknik yang di investigator yang sudah dipilih, temuan yang kelihatannya sepele di tangan seorang penyidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan dan jelas terlihat dalam komputer forensik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tidak retak. Begitu pula presentasi kali ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, alangkah baiknya jika saya menutup presentasi kali ini dengan mengatakan ungkapan dari seorang Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti Anda bisa wujudkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam nama budaya dan kebajikan. Om Swastiastu.